Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG Tahap 2 UIN Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Thoyib Akbar, NIM 241041802662. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Tahap 2 LPTK UIN Raden Fatah Palembang tahun 2024. Saya bertugas di SDN 1 ABS Prigi, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan tema Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, subtema Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruhnya, ke depan gerak. 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 Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa hebat. Ya, baiklah anak semuanya. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Apa kabar anakku semuanya? Baik. Baik, sehat? Sehat. Pak ingin absen dulu. Siapa yang sudah masuk hari ini, Nak? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Untuk mengawali belajar kita pada kesempatan hari ini, lebih dahulu kita berdoa. Pak pengen ada salah satu di antara kalian yang maju ke depan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa kira-kira? Oh, Alda, silahkan. Jadi teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Alda silahkan duduk kembali. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita Indonesia ya, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya, Indonesia Raya ya. Silahkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita ice breaking terlebih dahulu. Lalu semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, siap belajar ya. Anak-anakku sekalian, jadi kemarin sudah Pak minta di pertemuan yang sebelumnya kita belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana sudah belajar di rumah kan? Sudah. Jadi Surat Al-Hujurat itu artinya apa? Kamar, kamar-kamar. Terdiri dari berapa ayat, Nak? 18 ayat. Isinya mencakup tentang etika sosial, persaudaraan, dan keimanan dalam Islam. Ya. Ya, kita langsung masuk, Nak, ke materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menghafal. Kemudian yang terakhir adalah pesan pokok apa yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ada gambar apakah ini? Baju adat, pinter. Ini baju adat mana ya? Iya, memang semuanya Indonesia, Nak. Ya, ini beragam baju adat ya, macam-macam. Kalau yang seperti ini berarti Bali. Kalau yang ini Kalimantan berarti Dayak. Ya, dan lain-lain sebagainya ya. Terus, nah kalau ini gambar apa berarti, Nak? Agama. Ada apa dengan agama? Oh, beda keyakinan, beda agama. Yang ini Yahudi, nah ya. Yang ini Kristen, yang ini selanjutnya apa ini kira-kira nih? Ras ya. Ras itu ada yang kulitnya kelam ya kan? Ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang. Kita ini yang masuk yang mana, Nak? Sawo matang. Oh iya, boleh. Nggak putih dah. Nah, ini siapa ini? Ada yang putih ya, rambutnya? Warna rambut? Kuning sama hitam. Iya, ini udah dipirang dak ya? Oh iya, yang ini kribo. Oke, ya beragam, Nak ya. Jadi memang Allah sudah ciptakan ya, kita ini terlahir di tengah-tengah sesuatu yang sangat beragam. Pakaian adatnya, keyakinannya, jenis kelaminnya juga, ya kan? Kita sudah terbiasa hidup di dalam perbedaan gitu ya. Nah, kita mau senam otak dulu. Bisa kalian senam otak? Tidak bisa, kita lihat ini saja ya. Perhatikan petunjuknya. Petunjuknya adalah ada 7 gambar nanti, Nak. Kalian boleh tebak 7 gambar. Nah, amati setiap gambar itu dengan teliti, tebaklah isi gambar yang dimaksud. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. Let's go. Nomor 1. Ayo, apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Oke. Apa, Septi? Tai lalat. Dari mana tai lalat? Ini tahu. U-nya diganti I, berarti tai lah. Tai. Ini apa? Lalat. Kita coba cek. Oke, jawabannya tai lalat. Benar ya? Oke, nomor 2. Apa nih? Ini gambar apa? Terus ini apa? Terus ini apa? Ada yang tahu? Septi, oke, kita coba cek. Udang rebus. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Iya. Kita coba untuk yang di barisan sini, ya, barisan tengah sini. Soal nomor
berikutnya. Iya. Ada Tenaga listrik. iya, tenaga listrik. Tepuk tangan untuk Messi. Kita cek dulu, jangan-jangan jawabannya salah. Oh, bener. Selanjutnya soal nomor 5. Ayo, barisan situ, barisan cowok. Barisan cowok-cowok kece bade. Yuk, apa? Ayo. Kalau ini masih lama, boleh sini, boleh? Sini boleh? Kelompok sini boleh? Hah? Minta uang. Apa iya? Kita cek jawabannya. Iya benar, minta uang. Apa sih kok bisa minta uang? Kita cek. Ini mi kan? Mi tambah n, min. Ini gambar tas, s-nya dibuang. Jadi minta. Ah, yang rupiah itu namanya uang. Minta uang. Benar. Oke, sudah habis lah ya. Sekarang kita masuk nih. Kita masuk ke Asbabun Nuzul surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi anak-anakku sekalian, Asbabun Nuzul itu adalah sebab kenapa ayat itu tuh turun. Kalau dalam Al-Quran namanya Asbabun Nuzul. Kalau dalam hadis namanya Asbabul Wurud. Kenapa hadis itu bisa turun? Dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa atau dilatar belakangi oleh sebuah kejadian. Sekarang kita lihat, kenapa sih Quran surat Al-Hujurat itu turun? Ya, kita perhatikan video berikut ini. Kisah Asbabun Nuzul surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bilal itu sahabat yang adzan terus, nah. Ya, orangnya hitam. Salah satu Ya, orangnya kulitnya hitam. pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam. Tapi beliau ini termasuk yang masuk surga. Beberapa orang Quraisy mengajak Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Ahad itu maksudnya Allah Maha Esa. Tidak mengetahui pemisahan saudara sebenarnya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai. Kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hatinya dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa yang pantas menjadi muazzin. Wahai para sahabat, aku telah menemukan orang yang... Oke, ini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu tidak boleh divisualisasikan, tidak boleh digambarkan dalam bentuk orang, tidak boleh, nak. Hanya boleh tulisannya saja yang boleh, namanya boleh. Tapi kalau wajahnya tidak boleh digambarkan. Nah, Nabi itu tidak boleh digambarkan. Nabi Wahai Rasul, kami tidak akan pernah lupa ketika Bilal terus mengucapkan kata ahad, meskipun kondisinya sedang tersiksa. Lagi pula Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. Ia sangat cocok dan pantas untuk menjadi muadzin. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berkulit hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, tadi sudah ya nonton video terkait dengan asbabun nuzul atau sebab kenapa Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu tuh turun. Kira-kira apa? Ada yang mau bercerita? Apa yang bisa ditangkap dari video tadi, Nak? Kisahnya bagaimana tentang siapa tadi? Bilal. Bilal itu siapa? Muadzinnya Nabi. Kulitnya warnanya apa? Hitam, ya. Hitam. Juga seorang budak, ya kan? Tetapi justru orang yang kulit hitam dan budak itu ditunjuk oleh Nabi menjadi muadzin. Artinya apa? Nabi tidak memandang kulit, tidak memandang status sosial, karena yang dipandang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaannya, bukan warna kulitnya, bukan dari suku mana dan lain sebagainya. Oke? Oke, nih ya. Jadi Quran surat Al-Hujurat itu ini. Oke, kita coba baca. Pak baca, nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, itu Al-Hujurat ayat 13 ya. Nah, ini artinya ya. Arti perkata dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang anak sekalian, kita akan menuliskan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan alat tulisnya, bukunya, pensilnya, penanya dikeluarkan ya. Setelah kita menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13, nah ini nanti tugas kita ya. Nanti kita akan bagi kelompok, tugasnya adalah menyusun gerbong kereta tahfidz namanya ya. Disusun dari kepala kereta nih, terus dari sini nah ya. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu dan seterusnya. Nanti disusun di lantai sini aja biar mudah ya. Disusun manjang kayak gitu. Susun keretanya sampai bunyi ayat dari awal sampai akhir ya. Paham? Oke. Ini bunyi ayatnya.
Nah, sekarang adalah pesan pokok apa sih yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat? Ya. Pesan pokoknya yang pertama adalah Perbedaan ya. yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah. Ya, perbedaan itu adalah ketetapan dari Allah. Dari awal, dari gambar tadi kita sudah melihat baju adat yang beda, ya kan? Jenis kelamin yang beda, agama beda, suku, ras, dan lain sebagainya juga berbeda, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, dan sebangsa juga berbeda. ya, ini lebih rinci lagi ya, jenis kelamin, suku, bangsa beda. Terus yang ketiga, Dengan perbedaan manusia diperintahkan untuk saling mengenal. ya, harusnya dengan perbedaan itu justru kita semakin mengenal. Kalau misalnya semuanya sama, bahasa sama, bangsanya sama, bajunya sama, agamanya sama, terus apa lagi itu? Sukunya sama. Ya, kita tidak akan mengenal apapun karena semuanya sudah sama. Yang kita kenal cuman suku kita saja gitu. Karena cuman ada satu. Terus yang terakhir apa, Nak? Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi yang kita jadikan sebagai patokan, kita berlomba-lomba dalam kebaikannya itu bukan dari sisi yang tadi itu ya, bukan dari karena kulitnya, hartanya, dan lain sebagainya, tetapi yang menjadi prioritas kita, yang paling kita kejar yaitu adalah nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini dengan cara apa? Dengan cara menyusun kereta tahfidz. Ada yang Arabnya, ada juga yang artinya. Nah, ini untuk yang Arabnya. Nah, nanti yang katanya pun juga sama, bentuknya sama ya, bentuknya kereta juga, tapi dalam bentuk terjemahan. Silahkan nanti disusun sehingga menjadi sebuah terjemahan yang sempurna ya. Nah, Pak akan bagi dulu kelompok, kita bagi 2 kelompok ya. Kita akan bagi 2 kelompok, kelompok apalah ya? Kelompok warna saja lah ya, kelompok warna merah dan putih. Oke. Kalau Pak sudah nunjuk, kawannya sudah nunjuk merah berarti ganti putih, ganti merah, ganti putih saya itu ya. Oke. Merah, putih. Merah, putih. Merah, putih. Nah, sekarang yang merah dengan merah di sebelah sini, yang putih dengan putih di sebelah sini. Yuk. Oh ya, merah dengan merah, putih dengan putih. Yang merah sebelah sini, yang putih sebelah situ. Oke, merah sebelah sini, putih di sebelah situ. Silakan. Nah, ini kereta tahfidznya ya, silakan disusun sehingga membentuk Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan sempurna ya. Nanti disusun panjang ke sana. Oke? Begitu paham? Paham. Kita sekarang ke kelompok putih ya. Putih. Nah, ini adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan disusun panjang sehingga membentuk kereta dengan terjemahan yang sempurna. Paham? Oke, silahkan disusun. Sekarang kita coba cek kelompok merah ya. Kelompok merah
Ya, kita baca ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, benar, tepuk tangan untuk kelompok merah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok putih. Ya, silahkan sekarang dirapikan kereta tahfidnya dan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, baiklah anak sekalian, setelah tadi masing-masing kelompok, baik kelompok merah maupun kelompok putih menyusun Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan sekaligus artinya juga, dan semuanya sudah bisa. Nah, sekarang ada lembar kerja individu ya, LKPD yang harus kalian selesaikan. Pak akan bagi LKPD-nya. Oke, anak sekalian silahkan diamati LKPD-nya. Jadi silahkan ditulis namanya, kelasnya, dan nomor absennya ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ya, baiklah anak sekalian, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, sekarang Pak ada kuis. Ada kuis word wall ya. Silahkan nanti siapa yang mau maju ke depan untuk bermain kuis, silahkan maju ke depan ya. Ya, ada 7, silahkan maju nak. 7 orang silahkan maju. Yuk, ada Wandira, Messi. Ada 7. Kila. Septi 1 2 3 4 5 6. Satu lagi. Dika. Oke, dimulai dari Alda terlebih dahulu. Sebentar. Messi, soal nomor berapa? Nomor 3. Ya, baca. Nak. Oke, di Madinah. Oke, benar. Selanjutnya, Septi nomor berapa? Nomor 6. Oke, kurang. Iya. Baca nak. Menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling untuk saling mengenal, benar. Terus yang nomor 1. Iya. Kunci dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah apa? Siapa? Madira, yang panggil dulu. Apa? Artinya nak? Iya, takwa, benar. Terus, yuk Dika. Nomor 5. Iya. Dalam Quran Surat Al-Hujurat 13, Allah menyatakan bahwa yang paling mulia di sisinya adalah siapa? Oke, orang yang bertakwa, benar. Yang terakhir, Deo. Kurang kuat. Iya. Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kita untuk menjauhi sifat. Sifat apa? Nah, menjauhi sifat. Pencet yang nomor berapa? Oke, benar. Oke, teman-teman untuk kawan kita yang sudah maju. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita bermain kuis word wall ya, semuanya jawaban sudah benar gitu ya, dari 7 persoalan, 7 pertanyaan sudah dijawab dengan benar. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pesan pokok yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang pertama apa? Perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua. Allah
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam berbeda-beda sepeda dan warna juga berbeda. Yang ketiga, Dengan perbedaan manusia diciptakan untuk saling mengenal. yang terakhir, Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. oke, baiklah anak sekalian. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Pak akan menyampaikan tentang apa sih hikmah dari kita belajar Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Yang pertama nak, jangan mudah berbangga di diri. Mungkin Allah ngasih kita dengan sedikit kecerdasan. Mungkin Allah memberikan kelebihan kita terkait dengan visi kita. Nah, apapun itu, apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri tanpa harus dengan apa? Berbangga di diri. Yang kedua apa nak? Tidak membeda-bedakan. Ya, mungkin dalam pertemanan kita ini ada kawan kita yang kulitnya agak kelam, misalnya ada yang putih. Jangan kemudian yang kulitnya kelam kemudian tidak kita kawani, kita bully jangan. Terus yang ketiga, bahwa kedudukan kita adalah sama di hadapan Allah, baik laki-laki, baik perempuan, mau putih, mau hitam, semuanya sama di hadapan Allah. Yang keempat adalah apa nak? Saling menyayangi dan menjaga kerukunan. Oke, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Iya. Semuanya boleh berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Masih ingat lagu itu nak? Masih. Coba gimana? Satu, dua, tiga. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang kalau ketemu kata topi, diam. Oke. Paham nak? Kalau ketemu kata topi, diam. Tapi kalau selain kata topi, silahkan disebutkan ya. Kita akan coba. 1, 2, 3. Baru gitu. Ini ya. Kita tunjuk tapi diam. Kita tetap tunjuk tapi diam ya. Oke. Paham nak ya? 1, 2, 3. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan saya. Nah, yang kedua, kalau ketemu kata topi dan kata saya, diam. Ya, ingat-ingat, pahami liriknya, boleh berdiri, pahami liriknya. Kalau ketemu kata topi dan saya, diam, tidak boleh nyebutkan kata itu. Selain itu boleh disebutkan. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Bundar, bundar. Kalau tidak bundar, bukan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan duduk. Iya, biar kita konsentrasi, nak ya. Ternyata masih ada 1, 2 yang masih belum konsentrasi. Oke, mudah-mudahan kedepannya semakin lancar di dalam memperhatikan materi kita hari ini ya. Baiklah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana ini kira-kira perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Senang. Apalagi? Seru tidak main game? Iya. Kira-kira paham dengan materi yang sudah Pak sampaikan tadi? Paham ya nak? Baiklah, untuk pembelajaran yang akan datang di pekan depan, kita akan belajar tentang hadis terkait keberagaman. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak minta ada satu di antara kalian yang maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa? Oh, Septi, silahkan. Ya, Septi.
Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, silahkan duduk kembali, Septi. Terima kasih. Baiklah, anakku sekalian, dengan dibacakannya doa oleh kawan kita Septi, maka berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di pekan yang akan datang. Pak akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.